sebelumnya kita telah membahas apabila kita mempunyai persamaan kuadrat bentuk umum seperti ini, dan dengan menerapkan proses melengkapkan kuadrat, sehingga persamaan kuadratnya akan bentuknya jadi seperti ini. Jadi A X min P kuadrat plus Q, P sama Q adalah suatu konstanta, dan menerapkan sifat dasar akar pangkat 2, yaitu X kuadrat sama dengan K, maka X sama dengan plus minus akar K. Jadi ini disebut sifat dasar akar pangkat 2. Lalu sebelumnya adalah melengkapkan kuadrat. Dan dengan modal 2 ini, mengubah bentuk dengan melengkapkan kuadrat dan menerapkan sifat akar pangkat 2, kita akan mendapatkan solusinya. Jadi X-nya berapa? Atau akar-akar persamaan kuadrat. Dan ini telah kita bahas di video sebelumnya. Terus sekarang apa lagi mau kita bahas di sini? Kita akan bahas kenapa namanya kok melengkapkan kuadrat. Dan kenapa juga caranya kok begitu? Datang dari mana proses seperti itu? Pertama kita coba bahas lagi sedikit poin penting dalam melengkapkan kuadrat. Untuk koefisien X kuadrat 1, jadi A-nya 1. Dan apabila kita mempunyai bentuk ekspresi X kuadrat plus BX, maka kita akan bisa mengubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi misal apabila kita mempunyai bentuk katakanlah X kuadrat min 6X plus 8, berarti bentuk ini akan bisa kita ubah dengan menerapkan konsep ini menjadi X ditambah B per 2. Di sini B-nya adalah min 6. Ya, berarti ini si X kuadrat plus BX. Berarti jadi min 3 kuadrat dikurang, karena memang formulanya kurang di sini. B per 2 berarti jadi min 3 kuadrat plus 8. Jadi si X kuadrat min 6X bisa saya ubah bentuknya menjadi seperti ini. Lalu modal ini kita coba ubah sedikit dan terapkan sifat akar pangkat 2, kelak kita akan dapatkan solusi. Dan sekarang kita coba kupas datang dari mana sih cara kayak gini. Kok X kuadrat plus BX bisa jadi X plus B per 2 kuadrat dikurang B per 2 kuadrat. Kenapa nggak per 3? Kenapa nggak per 5? Gitu. Coba kita renungkan, misal saya punya X plus B besar, ya B besar adalah sembarang konstan, berarti X plus B besar sama saja dengan X plus B dikali X plus B. Ya, apabila kita kalikan X plus B sama X plus B, kita akan dapatkan bahwa X kuadrat plus 2BX plus B kuadrat. Berarti X plus B kuadrat itu akan sama dengan ini. Ya, nggak ada yang spesial, kita cuma ngalikan saja. Lalu di sini, misal 2B besar, saya misalkan adalah B kecil. Jadi, bentuk ekspresi yang di kanan bisa saya ubah menjadi X kuadrat plus 2B. Ini 2B besar. Berarti menjadi BX plus B besar kuadrat. Berarti kalau 2B adalah B kecil, maka B adalah B per 2. Berarti di sini akan menjadi B per 2 kuadrat. Dan yang di sebelah kiri juga akan saya ubah B besarnya menjadi X plus B per 2 kuadrat. Nah, dari sini mungkin sudah agak tampak bahwa konsep kita datangnya dari ini. Jadi, kita tinggal pindahkan si B per 2 ke sisi kiri, kita akan dapatkan bahwa X plus B per 2 kuadrat min B per 2 kuadrat akan sama dengan X kuadrat plus BX. Sebagaimana ini adalah konsep yang telah kita bahas. Dan ini konsepnya tuh. Lalu seandainya kita bertanya-tanya kenapa namanya melengkapkan kuadrat? Apanya yang dilengkapin? Memang ada sesuatu yang kurang sehingga perlu dilengkapkan. Jadi mungkin apabila kita perhatikan nih, si X kuadrat plus BX itu memerlukan B plus 2 kuadrat ini agar dia menjadi si sesuatu dikuadratkan. Jadi apabila kita hanya mempunyai X kuadrat plus BX, kita tidak akan bisa membuat bentuknya menjadi sesuatu yang dikuadratkan.
Jadi mungkin biar lebih jelas saya akan coba berikan contoh di sini. Misal saya punya persamaan yang tadi, x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Teknik melengkapkan kuadrat mungkin tiap orang bisa menjelaskan dengan gaya yang berbeda-beda. Dan beberapa orang mungkin akan menjelaskan seperti yang saya akan jelaskan sekarang. Jadi pertama, saya ingin x kuadrat sama x itu berada di satu sisi, lalu si konstan di sisi sebelahnya. Berarti saya akan buang 8 ke sisi sebelahnya, biar x kuadrat sama 6x tetap bersama, dan angkanya berada di sebelah kanan. Lalu, kita lihat x kuadrat min 6x, seperti yang telah kita bahas, x kuadrat plus bx itu memerlukan b per 2 agar dia bisa menjadi sesuatu yang dikuadratkan. Jadi saya akan tambahkan b per 2, berarti kalau b-nya min 6, berarti saya akan tambahkan min 6 per 2 kuadrat pada di kiri maupun di kanan tentunya agar tetap menjadi persamaan. Berarti sebelah kiri akan menjadi x kuadrat min 6x ditambah min 6 per 2, berarti jadi min 3 kuadrat. Berarti di sisi kanan juga akan kita tambahkan min 3 kuadrat. Apa dampaknya x kuadrat min 6x kita tambahkan sama ini? Dampaknya adalah dia, mungkin kita coba rapikan sedikit. Berarti jadi x kuadrat min x plus 9. Nah, dia ini apabila kalian ingin memfaktorkan akan menjadi x min 3 kuadrat. Ya, simpelnya seperti kita lihat yang di atas ini. X kuadrat plus bx apabila kita telah tambahkan b per 2 kuadrat, maka mereka semua akan menjadi x plus b per 2 kuadrat. Tadi b per 2-nya min 3, berarti akan jadi x plus min 3 kuadrat. Lalu, di sebelah kanan kita dapatkan min 8 plus 9, lalu 1. Dan dari sini kita terapkan sifat angkat pangkat 2. Apabila sesuatu dikuadratkan menjadi k, maka si x, si sesuatu akan sama dengan plus minus akar k. Sesuatu dikuadratkan, x min 3 dikuadratkan menjadi 1. Berarti si x min 3 akan sama dengan plus minus akar 1. Yang mana si x min 3 bisa menjadi plus akar 1, berarti plus 1, positif 1. Bisa juga x min 3 bernilai min akar 1, berarti min 1. Kita akan dapatkan x-nya adalah 4 dan x-nya adalah 2. Sebagaimana persamaan kuadrat ini juga bisa diselesaikan dengan faktorisasi untuk membandingkan jawaban. Oke, jadi kita telah membahas datang dari mana, cara melengkapkan kuadrat, dan kenapa namanya melengkapkan kuadrat. Semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.